Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul APE Pengembangan Seni Anak Usia Dini. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama Rizky Imro'atul Hasanah NIM 79 dan saya Lailatul Komariah NIM 85. Selanjutnya, sub-sub materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian APE, yang kedua ciri dan prinsip APE, yang ketiga fungsi APE, yang keempat dampak dari APE, yang kelima syarat pemilihan APE, yang keenam pembelajaran seni anak usia dini, yang ketujuh fungsi pembelajaran seni anak usia dini, dan yang keenam APE untuk mengembangkan seni pada anak usia dini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian APE menurut Sugianto tahun 2007 didefinisikan sebagai permainan yang disengaja dirancang untuk kepentingan pendidikan. Kemudian menurut Badruzzaman tahun 2007 APE adalah alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini. Yang terakhir dari Adams tahun 1975, APE didefinisikan sebagai permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan kepada anak usia dini. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa APE adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana dan alat permainan yang mengandung nilai pendidikan untuk mengembangkan aspek pendidikan anak usia dini. Yang kedua yakni ciri dan prinsip APE. Yang pertama, ciri APE. Ada beberapa ciri alat permainan edukatif. Yang pertama ditujukan untuk anak usia dini, yang kedua berfungsi untuk mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini, yang ketiga dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, macam, dan tujuan. Yang keempat aman bagi anak usia dini, yang kelima dirancang untuk meningkatkan kreativitas, serta yang keenam yaitu bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Kemudian untuk prinsip APE yang pertama meningkat. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip alat permainan edukatif. Ada beberapa prinsip-prinsip mengenai alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu mengaktifkan alat indera secara kombinasi sehingga dapat meningkatkan daya serap dan daya ingat anak. Yang kedua, mendorong kesesuaian dengan kebutuhan aspek perkembangan, kemampuan, dan usia anak didik sehingga tercapai indikator kemampuan yang harus dimiliki anak. Yang ketiga, memiliki kemudahan dalam penggunaannya sehingga anak lebih mudah menjalin interaksi dan memperkuat tingkah pemahamannya. Kemudian yang ketiga yakni fungsi alat permainan edukatif. Yang pertama untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak, dan yang kedua fungsi selanjutnya itu meningkatkan perasaan anak, dan yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri pada anak, serta yang keempat yaitu APE berfungsi meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam memilih alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif itu harus memiliki fungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak seperti nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Selain itu, alat permainan edukatif harus dapat dimainkan dengan berbagai variasi. Tetapi jangan terlalu sulit sehingga anak akan mudah frustasi jika permainan itu terlalu sulit, dan jika terlalu mudah anak itu akan cepat bosan. Dalam memilih alat permainan edukatif, guru atau orang tua harus memperhatikan kelayakan serta keamanan APE tersebut. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam memilih alat permainan edukatif yang pertama adalah desain yang mudah dan sederhana. Sebaiknya desain alat permainan edukatif itu sederhana tetapi cukup menarik di mata anak-anak. Dan hal yang paling penting adalah tepat dan mengena pada aspek sasaran edukasi sehingga anak terbebani
sehingga anak tidak akan terbebani dengan kerumitannya. Yang kedua adalah multifungsi. Multifungsi di sini permainan edukatif itu harus sesuai untuk atau bisa dimainkan untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan, sehingga dapat juga dibentuk sesuai dengan kreativitas serta keinginan anak. Yang ketiga itu ada menarik. Alat permainan edukatif sebaiknya itu memiliki penampakan yang menarik sehingga anak itu akan tertarik untuk memainkannya dan tidak mudah bosan. Yang keempat itu ada ukuran yang sesuai serta aman. Alat permainan edukatif itu sebaiknya disesuaikan dengan tingkat usia anak. Misalnya APE untuk anak bayi dan balita harus berukuran cukup besar agar itu tidak dapat dimasukkan ke mulut anak, serta memiliki bobot yang ringan hingga anak itu mudah untuk memainkannya. Sedangkan APE untuk anak yang sudah cukup besar, sekitar usia 5 sampai dengan 7 tahun, itu disesuaikan dengan jenis APE-nya. Misalnya APE outdoor, maka ukurannya akan besar, sedangkan APE indoor kebanyakan itu kecil. Yang kelima itu awet dan sesuai dengan kebutuhan. Hendaknya alat permainan edukatif itu tahan lama sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keenam itu mendorong anak untuk bermain bersama. Sebaiknya dalam memilih alat permainan edukatif itu memberi kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi dengan teman seusianya. Yang ketujuh itu ada mengembangkan daya fantasi. Alat permainan edukatif itu diharapkan mampu mengembangkan daya fantasi serta imajinasi anak. Selanjutnya adalah pembelajaran seni di PAUD. Seni dan PAUD merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan, karena sejatinya anak itu menyukai keindahan, kesenangan, kegembiraan, dan seni itu mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar anak itu. Dalam hal ini tentunya harus digarisbawahi bahwa seni untuk anak-anak itu berbeda dengan seni untuk orang dewasa. Hal ini penting diperhatikan khususnya dalam melakukan penilaian dan evaluasi karya anak-anak agar supaya kreasi anak itu tidak diukur dengan selera dan kriteria keindahan orang dewasa. Fungsi seni dalam pendidikan berbeda dengan fungsi seni dalam kerja profesional. Seni dalam pendidikan lebih difungsikan sebagai media untuk memenuhi perkembangan anak baik fisik maupun mental. Materi selanjutnya adalah fungsi pembelajaran seni di PAUD. Pengembangan seni di PAUD merupakan salah satu bidang pengembangan kemampuan dasar yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Ada 7 fungsi dasar dari perkembangan seni sesuai dengan Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar 2007 halaman 17, yaitu yang pertama melatih ketelitian dan kerapian anak, yang kedua mengembangkan fantasi dan kreativitas anak, yang ketiga melatih motorik halus anak, yang keempat memupuk pengamatan, pendengaran, serta daya cipta anak, yang kelima itu mengembangkan perasaan estetika dan menghargai karya seni orang lain, yang keenam mengembangkan imajinasi anak, dan yang ketujuh mengenalkan cara mengekspresikan diri dengan menggunakan teknik yang telah dikuasai oleh anak. Materi selanjutnya adalah kegiatan drum band di lembaga PAUD biasanya dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Drum band masih jarang ada di lembaga PAUD itu karena untuk menyediakan seperangkat alat drum band membutuhkan biaya yang cukup mahal, karena terdiri dari beberapa alat musik sekaligus seperti balera, drum, bass, dan juga simbar. Selain itu, jarangnya drum band di lembaga PAUD itu ialah karena masih banyak guru yang merasa belum mampu untuk mengajarkannya secara langsung kepada anak, sehingga harus mengundang pelatih dari luar sekolah. Mendatangkan pelatih dari luar sekolah berarti harus menambah biaya. Selain itu,
biaya perawatan alat musik drum band itu cukup mahal, apalagi jika ada alat yang rusak dan harus diganti dengan yang baru. Selain itu dari segi peserta didik, anak yang bermain drum band itu haruslah kuat serta cerdas. Badan yang kuat itu akan memudahkan anak untuk memainkan alat musik yang lumayan berat, dan kecerdasan akan membantu anak dalam pemahaman terhadap musik. Nah, selain drum band, ada alat permainan edukatif yang dapat dibuat guru dengan kreasinya sendiri. Jadi, tidak harus membeli alat permainan edukatif. Salah satunya itu yang dapat dikreasikan guru adalah membuat peluit dari stik es krim, membuat drum dari kaleng bekas, dan masih banyak lagi kreasi APE yang dapat guru buat dari barang bekas. Kreasi APE yang dibuat dari barang bekas selain hemat dari segi biaya juga menambah kreativitas bagi guru dan juga peserta didik. Yang kedua ada seni rupa. Seni rupa merupakan salah satu cabang kesenian yang dapat dilihat dan dibentuk visual. Contoh dari seni rupa itu ada gambar, lukisan, patung, grafis, kerajinan tangan, dan multimedia. Alat permainan edukatif yang sering dipakai dalam seni rupa ialah buku menggambar, buku mewarnai, krayon, alat tulis, dan juga alat untuk menggambar lainnya. Selain itu terdapat juga malam atau lilin yang biasanya itu digunakan untuk anak untuk membuat atau membentuk sesuai dengan imajinasi mereka. Selain itu terdapat juga manik-manik. Manik-manik ini dapat digunakan untuk media pengembangan seni anak. Anak akan diajak untuk meronce dengan manik-manik. Ini akan melatih motorik halus anak dan mengembangkan seni anak. Baiklah, itu adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.